Nah, terus kemudian kami ketemu, main ski seharian, terus dinner, ya cukup cepat nyambungnya ya. Jadi sampai sekarang pun kami berteman dekat, baik. Dan sewaktu dinner itu aku taunya Lai ini corporate finance manager di pelabuhan di Saudi. Terus dia cerita dia punya pengalaman Abu Dhabi lah, ya. Dia punya pengalaman ngajar di Bank Indonesia dan training-training lainnya. Aku bilang, wah luar biasa ini. Terus aku tanya, Lai satu buku aja untuk belajar corporate finance. Dia bilang, Dimadoran ya Lai ya. Ya, Nah, aku baru baca 2 chapter. Jadi kalau ada course gini kan bisa mempercepat ya. Nah, jadi sekilas itu aja. Nanti Lai ini yang memperkenalkan dirinya lebih lanjut ya. Oke, silakan Lai. Ya, atau ada pengantar dulu dari yayasan, Rick. Oh, enggak. Saya cuma berterima kasih. Saya nyebutnya apa nih? Lai atau Mas Bayu Aji? Bayu aja. Yang bersedia meluangkan waktunya untuk men-sharingkan ilmunya ke kita teman-teman. Jadi kebanyakan di sini adalah sebenarnya alumni teknik mesin, teknik penerbangan, teknik material dari ITB. Jadi finance ini memang ada beberapa rekan-rekan juga yang memang sudah saat ini kerjanya berhubungan dengan finance. Tapi secara umum finance itu sebenarnya jauh dari apa yang pernah kita pelajari atau yang kita kerjakan saat ini. Tapi tentu saja karena kita bekerja dengan corporate ataupun apa yang kita lakukan saat ini, tentu saja tidak akan terlepas dari finance. Jadi tentu saja ilmu tentang corporate finance ini akan sangat berguna sekali. Jadi sekali lagi terima kasih. Ya silakan saya serahkan selanjutnya. Ya silakan aja lah ya. Mau perkenalkan diri lagi. Terima kasih. Ya terima kasih Bapak Ibu. Ada Ibu juga kan ya. Nah, terima kasih udah kasih kesempatan saya untuk mengajar lagi karena ini udah hampir setahun semenjak corona ini saya nggak mengajar, jadi ini kesempatan saya lagi. Terima kasih untuk bisa dikasih kesempatan ngajar lagi. Ya, nama saya Tri Gunawan Bayu Aji, panggilan Bayu ya, panggilan Bayu. Kemudian ini sedikit mengenai saya sekarang bekerja di Abu Dhabi Port sebagai corporate finance. Kemudian saya sebelumnya memang banyak pengalaman di pelabuhan, pernah jadi di Koja, TPK Koja, jadi ketua komite audit, kemudian juga pernah jadi Dewan Pengawas di sana, kemudian pernah di Hutchison juga, sebagai corporate development juga sama berhubungan dengan finance. Nah, sampai terakhir saya juga masih aktif di training untuk di Bank Indonesia, tapi lebih ke Excel-nya, Pak, Bu, ya. Lebih banyak ke Excel-nya, karena Bank Indonesia mereka lebih banyak tertarik di Excel, kemudian di beberapa tempat lain juga ngajar untuk financial model. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai corporate finance-nya, Pak, Bapak Ibu, ya. Nah, saya akan tunjukkan corporate finance itu adalah salah satu divisi di finance yang berhubungan dengan bagaimana corporate itu mencari funding, kemudian capital structuring, dan juga investment decision. Kita akan bahas nanti satu persatu. Kita akan mulai dengan finance. Sebenarnya fungsi dari finance adalah kita mau menentukan, bukan menentukan, kita mendapatkan info apa yang akan dibeli, what to buy. Kemudian kita tadi sesuai dengan fungsi kita adalah untuk mencari funding source. Nah, where to get the money to buy it? Bagaimana kita dapatkan uangnya untuk membelinya? Kemudian, how to manage once you have it? Ya, nah itu dia fungsi dari corporate finance-nya dulu. Oke? Nah, apa sih yang mau kita beli? Apa yang kita perlukan? Di sini ada 2. Untuk di perusahaan itu pasti ada long term dan short term. Long term-nya misalnya ke infrastructure, misalnya ke pembelian mesin, misalnya untuk pembelian properti, ya itu yang nanti disebut dengan capex atau capital expenditure, ya.
itu akan berhubungan dengan bagaimana kita melakukan atau memilih investment-nya. Ya, nanti kita akan ke situ juga pelan-pelan ke arah situ. Kemudian apalagi ada short term. Short term-nya ini sendiri bagaimana melakukan operating expense. Operating expense adalah untuk melakukan biaya operasi dalam menjalankan perusahaannya, ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, kemudian tadi saya udah tunjukkan di sini ada funding source, itu ada dari mana aja. Ya. How to get the money. Kita bisa pinjam, ya. Nanti ada debt. Kita bisa dapat shareholder equity atau kita bisa menggunakan modal kita sendiri, ya. Itu yang disebut dengan return earning. Jadi sumber dari uang untuk melakukan belanja modal tersebut bisa pinjam, bisa dapat dari equity shareholder, kemudian juga dari internal profit. Profit yang nggak dibagikan nanti dibuat untuk membeli atau pengembangan bisnis di masa depan. Ya, nanti kita ada capital budgeting. Kita akan bahas juga capital budgeting. Jadi ini cukup padat, nanti kita akan tunjukkan. Bagaimana memanage aset juga nanti kita akan tunjukkan, itu adalah bagian dari scheduling, budget, dan kontrol, serta proses untuk finance. Ya, nah di finance di sini kalau kita lihat tuh ada dua, Bapak Ibu. Yang pertama ada entrepreneur, orang yang memiliki atau organisasi yang memiliki ide dan objektif untuk melakukan bisnis, dan juga ada investor, orang yang mau memberikan uang, atau ini dalam bisa orang atau perusahaan yang mau melakukan investasi, yang bisa melakukan loan atau bisa memberikan invest ke entrepreneur ini. Ya. Nah, ini berhubungan dengan yang tadi Bapak Ibu, bagaimana mendapatkan uang. Jadi kita perusahaan sebagai entrepreneur yang punya ide dan punya tujuan untuk pengembangan usaha, kemudian kita mencari investor. Di sini dipertemukan oleh fasilitator, yaitu bisa bank, private equity, insurance, atau investment banking. Ya. Ya. Halo, ada pertanyaan? Oh, sorry. Oke, nah, bagaimana menentukan investasi? Bagaimana menentukan pembiayaan? Ini ada yang disebut dengan risk, ya, resiko. Resiko itu berhubungan dengan ketidakjelasan apa yang terjadi di masa depan, ya. Ini resiko. Nah, kita akan coba lihat di sini, Bapak Ibu, kita punya contoh funding di sini ya. Kita bisa dapetin dari bank, contoh expected return-nya atau risk-nya yang dia kasih misalnya 3%. Kenapa bank rendah? Karena kita bisa bilang dia risk free. Kenapa risk free? Karena dia dijamin oleh pemerintah. Ya. Kemudian kalau kita mau minjam ke corporate bonds, ya expected return-nya harus lebih tinggi lagi, misalnya 7%. Ya. Yang lebih tinggi lagi kalau stok. Ya, stok itu expected return-nya 11%. Kalau bank ini dia dijamin pemerintah, jadi tidak bisa bangkrut. Jadi nilainya bisa return-nya cuma misalnya di sini kita lihat 3%, karena risk free-nya 3%. Corporate bonds, ya kalau Bapak Ibu lihat kewajiban dari perusahaan adalah dia harus memberikan dulu ke bank, ya misalnya nanti terjadi bangkrut atau apa, dia harus memberikan ke bank, ya kewajibannya ke bank. Kemudian baru dia memberikan ke perusahaannya, ya. Nah, makanya di bank itu bisa dibilang risk free, kemudian corporate bond, stock itu naik perlahan-lahan untuk resikonya. Nah, kalau Bapak Ibu mungkin sering dengar ya istilah dari risk diversification, don't put all your eggs in one basket, in only one basket. Nah, ini Bapak Ibu ya, ini kalau kita lihat sekarang ini, kondisi sekarang ini Bapak Ibu ya, kalau kita punya diversifikasi produk,
Ya, kayak misalnya sekarang airlines dia turun, kemudian tourism juga turun, ya. Tapi yang naik misalnya telco, karena nanti dia di situ ada apa namanya, ada data yang bisa dijual. Kemudian juga untuk logistik juga mengalami penurunan. Nah, maksud saya adalah kalau kita punya product diversification, dia akan menurunkan risk ya dari perusahaan tersebut. Nah, bagaimana mengukur risk di situ? Mungkin saya akan tunjukkan nih sedikit lebih detail lagi. Ada beta. Beta itu seperti ini, Bapak Ibu. Beta adalah gambarannya adalah dia berhubungan dengan koefisien pasar. Misalnya contoh seperti ini. Beta contoh ini beta estimate di Amerika ya. Kalau kita lihat Coca-Cola ya. Coca-Cola betanya adalah 0,5. Maksudnya apa? Dia relatif terhadap pasar sebanyak 0,5 kali. Misalnya gimana? Dia nggak sensitif terhadap pasar. Maksud saya dalam keadaan ekonomi lagi sulit atau apa, mereka tetap ada yang belanja Coca-Cola atau tetap beli McDonald di sini, atau misalnya rokok ya, dalam keadaan ekonomi yang lagi susah juga dia tetap membeli rokok. Nah, ini yang berhubungan dengan beta dari perusahaan tersebut. Jadi perusahaan tersebut tidak terlalu terpengaruh terhadap pasar, ya. Nah, kemudian juga misalnya motor ini, General Motor, poinnya adalah 1,3. 1,3 maksudnya apa? Dalam keadaan ekonomi yang buruk, orang juga mungkin cenderung saving, jadi nggak beli mobil. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang cenderung stabil mungkin di sini kita lihat ada Apple. Tapi ini kalau Bapak Ibu lihat, ini adalah berdasarkan yang sebelumnya, mungkin sekarang terkoreksi semenjak ada corona, ya. Karena sekarang udah beda lagi, orang mungkin sama sekali nggak berani keluar untuk belanja atau apa. Mungkin yang sekarang tadinya kalau kita lihat Amazon di sini 1,3, ya. Tapi semenjak ada corona mungkin dia bisa lebih lebih stabil lagi dibanding dengan keadaan ekonomi yang memburuk, kemudian dia ikut memburuk, atau karena sekarang orang cenderung beli lewat online seperti itu ya. Jadi mungkin akan terkoreksi semenjak kasus corona yang terakhir ini ya. Nah, bagaimana cara mengukur resiko ya? Nanti sebelum kita masuk ke financial modeling, saya mau tunjukkan yang simple dulu ini Bapak Ibu ya. Nah, kita punya tadi risk free itu kita bisa lihat adalah dari bank ya. Ini risk free. Kemudian kita punya expected return dari, kalau kita mau investasi, pasti kita punya expected return. Artinya apa? Harus lebih tinggi daripada risk free. Ngapain kita investasi kalau investasinya tersebut nilainya sama dengan risk free, sama dengan taruh di bank. Nah, ini ada yang disebut dengan expected return. Expected return itu apa? Adalah risk free, kemudian ditambah dengan beta tadi nih Bapak Ibu, beta adalah yang ini measure untuk investment rates ya. Kemudian dikali dengan expected return kita. Expected return kita misalnya kita berharap dari market 11% ya. Nah, selisihnya ini akan dikali dengan beta. Saya coba contoh di Excel ya. Saya coba masuk ke Excel-nya. Bentar Bapak Ibu ya, saya share di Excel. Nah, ini dia Bapak Ibu. Ya. Saya punya risk free, misalnya tadi yang dari bank 7%. Saya punya beta ya, 1,2. Expected return kita harapkan dari pasar. Kalau kita invest, berarti kita harus punya paling nggak 12% return. Itu batasan yang kita mau, misalnya. Ya.
hal ini bisa berubah sesuai dengan misalnya resiko dari perusahaan tersebut, ya. Misalnya kayak untuk perusahaan yang baru, ya, startup, pasti expected return kita tinggi. Kenapa? Karena perusahaan tersebut resikonya besar, ya. Jadi kita punya expected return-nya besar. Nah, ini cara menghitungnya adalah risk free, ya. Risk free ditambah dengan betanya 1,2 dikali dengan selisih antara 12% ini dengan 7%. Jadilah ini Bapak Ibu, ini yang disebut dengan expected return, ya. Nah, saya kembali ke PowerPoint-nya. Bapak Ibu ya. Baik, kalau ada yang mau tanya kemudian, bisa langsung aja ya. Ya, boleh kalau ada yang mau tanya langsung aja. Teman-teman silakan interupsi. Kemudian kita punya capital asset pricing model. Nah, di sini adalah untuk menghitung return on investment harus lebih tinggi daripada risk free ditambah dengan yang tadi Bapak Ibu expected return kita. Jadi kalau kita mau investasi, expected return kita harus lebih tinggi daripada risk free. Kenapa? Karena kita punya tambahan resiko lagi. Ya, nanti dipakai di mana? Pada saat kita bikin misalnya capital budgeting, pada saat kita misalnya bikin valuation, pada saat misalnya kita bikin investment analysis, seperti itu Bapak Ibu. Kita harus punya dasar daripada nilai return yang kita harapkan. Ya. Nah, berikutnya di corporate finance juga kita ada capital structure. Di sini Bapak Ibu, capital structure adalah mix antara owner investment, ya, dalam hal ini adalah equity dengan long term borrowing. Jadi pendanaan kan bisa lewat dua ya Pak ya, lewat equity dan juga lewat debt. Ya, makanya itu ada kalau Bapak Ibu ada yang familiar dengan debt equity ratio, nah itu adalah komparasi atau share antara equity dibanding dengan debt, ya. Atau bisa kita sebut cost of capital atau cost of financing. Tadi Bapak Ibu udah ada dapat cost of equity. Cost of equity adalah yang ini. Ini Pak, risk free, ya. Kemudian ditambah dikali dengan beta dan selisih antara market dengan risk free, jadilah ini. Ini yang disebut dengan cost of equity, ya, cost of equity kita. Kemudian ya Bapak Ibu, ini saya share di ya. Nah ini ada yang disebut WACC. WACC itu adalah gabungan antara resiko dari atau cost dari equity ditambah dengan cost dari debt, dari hutang. Ya, karena pendanaan bisa dari dua. Bisa dari equity atau pendanaan sendiri atau dari hutang, ya. Nah, tergantung dari share-nya. Share of equity berapa, share of debt berapa, dan juga ada impact dari tax. Kenapa? Ada impact dari tax. Karena kalau kita hutang, ya Bapak Ibu ya, hutang, kemudian bayar interest, interestnya itu akan mengurangi pajak, ya. Ya Bapak Ibu ya, makanya nanti cost atau WACC atau weighted average cost of capital akan turun kalau ada
pajaknya. Jadi hal ini sangat sangat menentukan dalam hal pendanaan. Jadi kita mau lihat cost of capital kita bagaimana, dilihat dari share dari equity, dilihat dari share dari debt, dilihat dari cost of equity dan juga cost of debt. Saya akan contohkan di Excel-nya. Ya, nanti Excel dan PowerPoint-nya akan saya kirimkan juga, ya saya share. Nah ini Bapak Ibu, saya ada WACC seperti ini. Saya punya cost of equity, share dari equity. Saya mau melakukan pendanaan. Sudah kelihatan nih Excel-nya, Bapak Ibu? Udah. Udah ya. Nah, saya mau melakukan pendanaannya bagaimana? Yang pertama 50% dari equity, kemudian sisanya 50% dari hutang. Ya. Kemudian pajak yang pajak perusahaan adalah 30%. Ya. Nah, ini cost of weighted average cost of capital akan pengaruh dari komposisi ini, Pak. Ya. Nah, makin tinggi average cost of capital berarti harder rate kita juga makin tinggi. Harder rate kita makin tinggi artinya apa? Nilai investasi yang kita harapkan, nilai return yang kita harapkan harus lebih tinggi daripada ini. WACC ini. Contoh misalnya begini. Oh, saya mau melakukan pendanaan 70% dari equity. Nilai dari WACC-nya akan naik, Pak. Ya, nilai dari WACC-nya akan naik. Kenapa? Karena cost of equity-nya adalah 13%. Ya, kalau Bapak Ibu lihat di sini, cost of equity yang kita lihat dari expected return adalah 13%. Ya. Nah, dari sini Bapak Ibu, komposisi yang 13% ini dikali dengan 70%, jadi kontribusinya adalah 9,1%. Cost of debt-nya ini akan pengaruh juga terhadap tax-nya. Berarti 30% dikali dengan 1 kurangin, debt-nya benar 30%, dikurangin dengan 1 kali minus 30. Kenapa? Tax. Tax ini mengurangi, interest ini mengurangi tax. Jadi yang tax yang harus dibayarkan yang tadinya 100%, jadi cuma terpotong 70%-nya tadi lewat interest, ya. Nah, jadi kontribusinya seperti ini, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu kalau lagi lihat pendanaan bisa seperti ini. Oh, saya mau pakai equity, cost equity saya berapa, cost of debt saya berapa, saya harus cari komposisi yang terbaik, ya. Saya akan contohkan di sini, saya pakai namanya sensitivity analysis di sini. Sensitivity terhadap WACC, ya. Misalnya saya punya equity, saya mau dari share-nya 50%, tambah 10%, sampai 100% misalnya. Jadi ini komposisi dari equity-nya, Bapak Ibu, ya. Komposisi dari equity-nya. Nah, saya taruh di sini ya. Kemudian saya mau lihat ini WACC-nya berapa? WACC-nya adalah di sini 14%. Ya. Nah, ini bacanya bagaimana? Kalau kontribusi 50%, berapa WACC-nya? Kalau 60%, berapa WACC-nya? Tergantung dari komposisi dari equity terhadap debt dan juga cost of equity dan juga cost of debt. Nah, cost of debt harusnya lebih rendah daripada cost of equity. Kenapa? Cost of debt ini adalah pinjaman ke bank yang sudah dijamin oleh perusahaan. Kalau ada apa-apa bangkrut dengan perusahaan, pasti akan dibayar duluan adalah ke bank tersebut. Jadi cost of debt harusnya lebih rendah daripada cost of equity. Ya. Nah, ini saya akan lihat di sini. Saya pakai satu tool namanya
what if analysis, kita pakai data, what if analysis, data table, ya. Kemudian saya lihat nih, equity-nya 70%. Nah ini Bapak Ibu, cost of equity WACC kita adalah sebesar ini, perbandingannya. Jadi makin besar komposisi equity, juga akan pengaruh ke ini, WACC kita, ya, atau hurdle rate kita, atau batasan return yang kita harapkan terhadap investasi kita. Dan nanti kita akan coba lihat pada saat kita bikin capital budgeting, ya. Nah, tax juga sensitif, Bapak Ibu. Saya akan coba di sini. Makin besar tax, ya, cost of weighted average cost of capital akan lebih rendah, ya. Kenapa? Karena dia akan memotong semakin besar, ya, akan memotong semakin besar. Kita lihat di sini. Misalnya saya punya ini, saya tambah dengan ini 5%. Tax-nya antara 15% sampai 40%. Oke? 15% sampai 40%. Nah, saya lihat di sini WACC-nya. Ya. Data, what if analysis, data table, kemudian saya pakai tax. Nah, ini Bapak Ibu lihat, semakin besar tax, ya, semakin rendah WACC-nya. Jadi di sini komposisi dari penentuan funding ini juga cukup penting dalam membuat hurdle rate atau melihat dari discount rate untuk mendapatkan atau membandingkan dengan return yang kita harapkan dari investasi. Ya, ini bisa berlaku juga pada saat Bapak Ibu bikin valuation, pada saat Bapak Ibu menganalisa saham seperti itu, ya. Kita bisa lihat bagaimana komposisi seperti ini. Nah, ya, kalau makanya kayak di Abu Dhabi, ya, mereka kebanyakan pakainya equity. Kenapa? Karena tax-nya di sini juga 0, jadi komposisinya bisa menyesuaikan aja. 50-50 juga nggak akan jauh beda untuk posisi ini. Ya. Nah ini Bapak Ibu ya, kalau di corporate finance, capital structure cukup penting karena untuk melihat tingkat pengembalian dari investasi atau hurdle rate, minimal return yang kita harapkan dari investasi. Misalnya kalau investasi di sini berarti ini saya bisa pakai 30% lagi. Misalnya WACC-nya 10,4, berarti nilai investasinya minimal adalah 10,4 atau di atasnya, ya. Nah, ini dia Bapak Ibu yang kita lihat sebagai ini. Nah, nanti ada net present value, ada IRR, itu untuk menghitung investasi. Nah, untuk melihat tingkat pengembalian dari investasi, ya. Nah, sekarang akan saya contohkan lagi bagaimana masuk ke case-nya, ya, Bapak Ibu masuk ke case-nya. Saya di sini. Oke, masuk di slide ya. Mas Wahyu, bisa saya tanya satu pertanyaan? Boleh. Pertanyaan? Ya, yang pertama tadi masalah beta. Ya. Itu siapa yang menentukan dan apakah itu dipublish? Maksudnya biasanya selalu diupdate setiap bulan atau setiap periode tertentu? Nah, ini biasanya kita lihat Bapak Ibu ada website yang menampilkan beta, kita bisa cari misalnya di situ ada beta, atau dari konsultan juga kasih betanya ini Bapak Ibu. Ada saat misalnya dulu saya pakai pernah pakai dari EY, mereka tuh ada komposisi sesuai industrinya. Kalau misalnya perusahaan kita belum go public, kan nggak punya betanya karena nggak bisa lihat dari pasar.
Jadi nggak bisa lihat weighted average-nya dari pasar. Beta sendiri perhitungannya adalah berdasarkan nilai dari market return-nya, kemudian terhadap risk free, ya, terhadap risk free dia bikin average-nya. Nanti kalau market bergerak berapa, misalnya kalau Bapak Ibu lihat ada indeks ya, misalnya indeks dari BEJ bergerak berapa, misalnya indeks BEJ bergerak berapa poin, saham tersebut ngikutin ngikutin indeks tersebut. Nah, ini akan pengaruh terhadap betanya. Nah, pada saat menentukan beta ini juga memang kalau perusahaan yang baru mau menghitung atau belum punya beta, ya dia biasa pakai rujukan perusahaan yang sejenis dalam aset, misalnya sejenis dalam usahanya, jenis usahanya, sejenis dalam misalnya lokasinya. Ya, kayak misalnya kita di pelabuhan, pasti kita akan bandingkan dengan perusahaan yang sejenis. Misalnya kita lihat patokan kita di sini misalnya Hutchison, ya Hutchison karena market leader adalah Hutchison. Kemudian ada Dubai World, ya kemudian ada juga beberapa perusahaan lain. Kita lihat betanya bagaimana perbandingannya, ya langsung dari equity-nya kita lihat, ya. Kita bisa lihat di website Pak, ada nanti coba saya cari tahu websitenya, akan saya info juga, saya kasih nanti di catatannya di bawah di bawah contoh-contoh ini tadi, di bawah contoh. Ya, terus lalu pertanyaan saya kedua tentang WACC itu sebenarnya bukan masalah WACC harus setinggi mungkin kan, berarti tapi harus mencari angka skor WACC yang betul, yang bisa diterima pihak company dan investor. Betul. Nah, karena kalau semakin tinggi WACC, Pak, ya berarti kan batasan kita untuk investasi juga makin tinggi. Makin susah kita memilih investasi, kan? Nah, akan lebih baik kalau misalnya WACC-nya ini akan bisa kita reduce. Bagaimana cara mereduce-nya? Dengan mencari komposisi ini, Pak. Misalnya seperti ini. Oh, cost of debt saya cari yang lebih murah dong. 10% misalnya. Pasti WACC kita akan turun. Ya. Jadi kita punya hurdle rate juga lebih rendah. Jadi kita untuk memilih investasi bisa lebih fleksibel. Ya. Bagaimana juga menaikkannya, bagaimana menurunkannya? Oh, saya berarti equity saya kurangin 30%. WACC kita langsung jadi 8,8. Resikonya ini berhubungan dengan cost of capital atau dengan resikonya, ya. Nah, itu Pak. Ya, makasih. Saya coba share lagi di sini, Pak. Oke, wait. Udah kelihatan slide-nya, Pak? Ya, sudah. Dah. Nah, sekarang ini kita masuk ke capital budgeting. Kita misalnya mau investasi mesin, mau investasi pabrik, mau investasi kayak saya di sini juga di warehouse, di real estate. Oh, kita mau investasi, mau bikin building, ya, mau bikin accommodation, mau bikin hotel atau apa. Nah, ini kita ada capital budgeting. Nah, dalam menentukan investasi atau capital budgeting ini, ada beberapa hal yang penting. Yang pertama adalah kita lihat bagaimana nilai investasinya, bagaimana potensial long-term impact terhadap pendapatan. Dan yang kita lihat di sini adalah ini kan investasi jangka panjang, ya.
atau capital budgeting ini tidak bisa dikembalikan dengan mudah. Maksudnya saya lagi bikin gedung, saya mau batalin. Nggak bisa seperti itu kan, karena memang kita sudah melakukan investasi dengan uang yang besar di sini, large initial outlay, ya. Nah, pada saat kita menentukan investasi, tadi kita udah punya risk itu adalah hurdle rate, WACC. WACC itu adalah hurdle rate atau tingkat pengembalian yang kita harapkan dari investasi, ya. Nah, itu kita udah punya patokan itu, dan patokan berikutnya adalah uang sekarang, ya. Money is worth more today than the same amount in the future. Nah, ini yang disebut nanti ada time value of money, ya. Jadi uang nilai 100 sekarang dibanding uang nilai 100 di tahun depan pasti akan lebih memiliki benefit di yang 100 sekarang. Kenapa? Karena 100 sekarang di tahun depan nilainya nggak 100 lagi karena ada apa? Inflasi, ya. Nah, ada inflasi. Jadi yang penting dari capital budgeting salah satunya adalah timing, ya. Timingnya, kemudian berapa besar uangnya, ya. Berapa besar uangnya, kemudian risk-nya itu tadi yang WACC, ya, weighted average cost of capital. Ya, kalau Bapak Ibu lihat di sini, ya, saya akan contohkan lagi di Excel. Saya akan tunjukkan di Excel. Nah, ini Bapak Ibu. Ini yang berhubungan dengan time value of money. Ya. Saya punya project yang nilai return-nya semuanya 100.000. Ya. Yang nilai return-nya semua 100.000. Ya. Nah, di sini timing dan juga WACC-nya ini akan pengaruh terhadap pengembalian terhadap nilai time value of money sekarang. Ya. Kalau Bapak Ibu lihat di sini project A, ya. Ini project A. Kita dapat uang di tahun kedua 100.000. Ya. Kalau kita lihat dari nilai sekarang, nilainya bukan 100.000, tapi 91.000. Kenapa? Karena kita sudah lakukan discounted terhadap atau ditarik terhadap nilai sekarang, ya. Nilai 100.000 itu kalau kita samakan dengan nilai sekarang, nilai ekonominya sama dengan 91.000, ya. Nah, bagaimana juga apabila kalau Bapak Ibu lihat tadi kita punya yang menentukan dalam capital budget ada kapan terjadinya, berapa besarnya, dan resikonya. Kapannya ini, year-nya ini, resikonya adalah WACC-nya ini, ya. Terus besarnya adalah nilai uangnya. Walaupun nilai uangnya sama, tapi kalau timingnya beda, ya Bapak Ibu ya, nilainya akan berbeda. Ya, misalnya di sini saya pakai 45.000, nilainya 105 atau 42.000 ya. Nilainya 102, totalnya 102, ini 100, ini 100, ini 100. Tapi kita lihat di sini project C walaupun dia nilainya 102.000, tapi kalau kita melihat dari time value of money kemudian kita hubungkan dengan risk yang tadi kita hitung lewat WACC, nilainya enggak 102 tapi nilainya 90 dan lebih rendah daripada ini. Ya. Nah, ini dia Bapak Ibu. Jadi kalau kita menghitung project, kita bukan pakai accounting base, tapi kita lihat pakai economic value-nya. Economic value-nya pasti kita akan hubungkan dengan resiko. Nah, di sini kita pakai WACC. Ya. Nah, ini dia Bapak Ibu ya.
Kemudian kalau saya kembali lagi ke capital budgeting-nya tadi, sorry sebentar. Bapak Ibu ya, saya balik ke sini. Ya. Nah, ini saya akan masuk ke corporate masuk ke capital budgeting-nya, contohnya ada di Excel. Nah, ini Pak, Bu, misalnya ada case begini. Saya punya cost of capital sama dengan WACC tadi, 8,8%. Saya punya investment, saya mau investasi 100.000, ya. Kemudian saya punya, mungkin investasinya saya lebihkan ya. Saya investasinya 1 juta misalnya ya. 1 juta, kemudian WACC-nya tadi saya sesuaikan lagi sini. 8,8%. 1 juta, kemudian nilai sisa dari proyek tersebut, misalnya kita punya mesin, taruhlah mesin tersebut bisa dijual lagi dengan nilai 10% dari nilai sekarang. Nilai dari acquire-nya. Ya. Kemudian revenue yang dihasilkan dari mesin tersebut adalah 450.000. Ya. Kemudian ada revenue growth-nya 5%, inflasinya 4%, lama proyeknya 10 tahun. Kemudian ini ada OPEX, tadi Bapak Ibu kalau lihat ada long term, ada di sini ada biaya operasi, ya, manpower-nya 100.000 dan lain-lain, total OPEX-nya adalah 310.000. Nah, kita punya di sini ada, kalau kita buat penilaian dari capital budgeting, kita mulai dari tahun 0. Tahun 0 itu maksudnya apa? Pada saat kita investasi, itu adalah yang kita jadikan cut off untuk timing nilai sekarang. Pada saat kita keluar uang untuk investasi, itu adalah timing nilai sekarang. Jadi itu adalah tahun 0. Pada saat dia keluar uang. Ya. Nah, revenue tersebut muncul di tahun 1, kemudian manpower juga. EBITDA ini adalah earning before interest, tax, depreciation, and amortization. Ya, depreciation sendiri kita nggak masukkan di sini, karena depresiasi itu adalah non-cash item. Kalau Bapak Ibu lihat di profit and loss, itu ada depresiasi ya. Depresiasi, kemudian pada saat di cash flow, depresiasinya dikembalikan, di add back. Kenapa? Karena depresiasi itu sebenarnya bukan cash, makanya dikembalikan. Karena di add back lagi, karena dia adalah non-cash item. Itu juga berlaku ke amortisasi. Ya. Depresiasi adalah untuk tangible asset, amortisasi untuk intangible asset. Ya. Intangible asset misalnya apa? Ada royalty, ada goodwill. Ya, kalau tangible yang pasti dalam bentuk nyata, misalnya mesin dan lain-lain. Ya. Nah, seperti ini Bapak Ibu, kita punya EBITDA. Ya. Setelah kita lihat dari sini, ya, ini growth-nya adalah 5%. Dia growth 5%, inflasinya adalah 4%. Ya. Nah, ini tingkat pengembaliannya, ya, EBITDA itu bisa disebut mini cash flow. Ya, karena kalau kita menentukan project, kita bukan lihat dari profit and loss, tapi kita lihat dari cash flow. Ya. Karena saya pernah ada dulu kasus begini, Pak. Waktu saya di Coca-Cola, kita berpatokan dalam melakukan bisnis, melihatnya adalah profit and loss sama melihat dari volume. Melihat dari volume penjualan. Volume penjualan dan juga profit and loss. Ya, atau kita bisa lihat top line-nya adalah revenue, terus kemudian kita lihat bottom line-nya adalah EBITDA,
ya misalnya seperti itu. Ya, pada saat kita melakukan seperti itu, melakukan fokus terhadap volume dan juga sales, ya, yang terjadi adalah apa Bapak Ibu? Pada saat kita lihat profit and loss-nya bagus, tapi pada saat kita mau membayar bonus, uangnya nggak ada Bapak Ibu. Ini kasusnya terjadi di Coca-Cola waktu itu. Waktu itu saya di finance manager di Jakarta. Nah, terjadi seperti itu. Ternyata apa Bapak Ibu? Yang terjadi adalah mereka pada bandel-bandel. Ini penjualannya semua pakai AR, account receivable. Volumenya juga mereka jual pakai AR. Ya, kalau dalam melakukan sales itu yang paling gampang adalah melakukan dua hal kan. Kasih kredit sama kasih diskon. Ya kan? Nah, pada saat kasih kredit, dia nggak ngelihat potensi dari warung-warung tersebut atau toko-toko tersebut. Biasanya misalnya secara historical, dia seminggu cuma bisa 2 kerat jualan, tapi pada saat dia salesman-nya mau ngejar sales, dia taruhlah 5 kerat dengan bilang, ini Bapak Ibu kalau belum laku taruh dulu aja. Padahal di profit and loss-nya udah diakuin sebelum sebagai revenue, ya, tapi tidak terjadi cash-nya karena masih dalam bentuk AR. Nah, ini Bapak Ibu yang cukup penting dalam melakukan usaha adalah manage dari working capital. Ya, ini yang banyak orang terjebak dengan working capital. Wah, perusahaan saya untung nih, revenue saya bagus, ya. Kemudian penjualan saya bagus, tapi penjualannya kebanyakan kredit, ya. Pada saat kita mau bikin atau mau mengeluarkan uang untuk membeli barang modal, misalnya, saya mau beli inventory, kemudian saya mau bayar gaji, uangnya nggak ada, terpaksa harus pinjam bank. Kita tambah lagi dengan interest. Nah, ini penting juga kita lihat seperti itu, Bapak Ibu. Makanya dalam menentukan project return yang dilihat adalah cash, bukan revenue-nya. Karena revenue itu bisa datang dari AR, account receivable, bisa juga lewat cash. Nah, yang kita lihat adalah cash. Cash is the king kalau kita lihat di sini untuk return analysis. Kita lihat di sini initial investment-nya 1 juta, EBITDA-nya 140.000, naik-naik sekian. Nah, kemudian kita lihat di sini Bapak Ibu ada untuk melihat pengembalian modal, untuk melihat return investment, kita bisa pakai IRR. IRR ini harus lebih tinggi daripada ini Bapak Ibu, WACC ini yang 8,8%. Nah, kalau IRR lebih tinggi dari WACC-nya yang dalam hal ini adalah 8,8%, berarti proyek ini adalah feasible. Ya, kan tes kalau NPV ini adalah net present value, artinya apa? Pengembalian atau return di tahun-tahun berikutnya dalam hal ini adalah EBITDA, ya. Kemudian EBITDA-nya itu discounted, ditarik ke nilai sekarang atau time value of money, ya. Yang tadinya misalnya di sini 140.000, ini nilainya bukan 140.000 tapi mungkin saya lihat ya di sini dibagi dengan 1 ditambah saya pangkat dengan tahun sekarang. Nah, ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat di sini 140.000 di tahun pertama investasi, ya, misalnya akhir tahun pertama, misalnya sekarang tahun 2020, Desember 2020, nilai 140.000-nya bukan 140.000 tapi 128.000 karena sudah dimasukkan faktor resiko yang tadi WACC ini, ya. Nah, ini dia. Kemudian berikutnya juga akan menurun, ya. WACC-nya ini juga akan pengaruh terhadap timing. Timingnya bagaimana? Yang 1 tadi ini dibagi dengan
Dipangkat dengan ini. Sorry, ini itu di 1 tambah ya. Nah ini Pak, Bu. Ya, jadi nilai 100% di tahun ke-1 bukan 100% lagi, tapi cuma 92%. Tahun kedua cuma 84%. Nilainya akan menurun seperti ini. Ya. Nah, sekarang kita lihat di sini investasinya 1 juta, ya. Kalau kita jumlahkan semua ini, pertama adalah saya akan jumlahkan investasinya 1 juta ditambah dengan pengembalian tahun berikutnya. Yang ini. Nilainya jadi 240 atau selisih antara return dengan investasi adalah 240. Kalau misalnya Bapak Ibu WACC-nya sama dengan IRR, ya sama dengan pengembalian modal, pengembalian ini, NPV-nya pasti 0. Saya coba di sini ya, saya copy value. Ini saya copy, sorry. IRR-nya saya copy sini. NPV-nya 0. Kenapa? Karena dia tingkat dia resikonya ya sama dengan return-nya. Ya, jadi ini bisa dibilang break even-nya adalah pada saat nilai resiko sama dengan nilai pengembalian. Berarti nilai selisih antara NPV adalah 0. Ya. Nah, saya kembalikan lagi. Nah, pada saat kita buat analisa, kita juga bisa pakai, Bapak Ibu, ini adalah yang berhubungan dengan time value of money, NPV. Di sini berhubungan juga dengan discounted. Nah, yang berikutnya adalah tidak berhubungan dengan discounted, atau kita bisa lihat payback-nya. Kita lihat di sini akumulasi tahun pertama 1 juta minus, tahun kedua 860 minus. Nah, tahun keberapa dia mulai payback? Ya, Bapak Ibu ya. Jadi simpelnya pada saat kita bikin analisis investasi, kita harus lihat ada bagaimana kita melakukan pendanaan. Pendanaan ini akan pengaruh terhadap WACC atau discount rate, ya, atau cost of capital. Bagaimana timingnya, ya, kapan terjadinya, pengembaliannya kapan terjadi. Kemudian yang berikutnya adalah ininya juga Bapak Ibu, besarnya berapa, ya, berapa besar, kapan terjadinya, dan juga resikonya, ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Ada pertanyaan sebelum saya sedikit lanjut ke financial modelnya? Tanya Mas Bayu, discount rate dengan interest bedanya apa ya? Hah? Discount rate dengan interest. Discount rate ini Bapak Ibu, discount rate ini yang WACC ini, ya, discount rate ini adalah WACC, jadi gabungan antara cost equity dan juga interest atau debt ini, ya. Misalnya interestnya 10%, cost equity-nya 13%. Nah, WACC-nya ini atau discount rate ini adalah kombinasi terhadap tersebut. Nah, kalau tadi misalnya, oh saya interest rate-nya 100% pakai interest rate atau pakai debt. Nah, interest rate-nya adalah sekitar segini, 7%. Jadi discount rate itu sama dengan WACC tadi ya? Nama lain dari WACC? Ya. Oke. Discount rate itu sama dengan WACC atau sama dengan harder rate. Harder rate itu maksudnya adalah nilai minimum dari pengembalian investasi apabila kita bisa mengatakan investasi tersebut visible. Ya. Oke. Terus kemudian tadi yang kasus di Coca-Cola tadi itu yang account receivable itu sama juga dengan kasus laporan keuangan Garuda ya? Garuda ya, receivable-nya dilaporkan sebagai revenue itu sama dengan kasus Coca-Cola tadi atau berbeda?
Ya mirip-mirip Pak, mirip-mirip. Cuma memang sekarang begini, sebenarnya ya, kalau Garuda itu harusnya dia cash basis ya, maksudnya kecuali dia pakai agent yang bayar pakai AR. Nah itu dia dapat misalnya baru setelah 1 bulan baru uangnya diterima. Tapi kebanyakan customer bayarnya kan cash basis juga. Ya, ini apa namanya, harusnya sih nggak terjadi seperti itu. Mungkin waktu itu sih saya agak-agak lupa sih case-nya. Cuma yang seingat saya memang dia melaporkannya seperti itu. Ya, AR itu memang revenue Pak. Revenue itu memang source-nya bisa dibayarkan lewat 2, lewat AR dan lewat cash. Tapi saya nggak terlalu ngikutin waktu yang kasus itu. Tapi kalau revenue itu memang bisa direcognize lewat 2, either AR or cash. Ya. Nah, kita nggak apa-apa punya AR karena itu kan salah satu untuk menjalankan bisnis. Selama AR-nya itu lebih rendah atau nilai apa namanya days cover-nya lebih rendah daripada ini kita apa namanya account payable kita. Jadi misalnya Bapak Ibu begini, ya ini working capital management ya. Bapak Ibu punya AR, wah saya punya AR sebulan. Dalam waktu sebulan dia harus bayar dan sudah menjadi cash. Nggak masalah. Kalau AP kita, AP itu berarti account payable, kita bayar ke siapa namanya, ke supplier. Kita jadwalin bayar ke supplier. Kalau saya terima dari customer 30 hari baru jadi cash, berarti saya bayar ke supplier 40 hari. Jadi timingnya ini akan pengaruh terhadap cash flow kita. Ya, saya ada contoh. Satu aja saya contohin ya. Bentar Bapak Ibu ya, saya lihat di sini. Nah ini saya ada contoh seperti ini Bapak Ibu ya, saya coba share screen dulu. Ini saya ada contoh seperti ini ya. Cash flow di sini ya. Balance sheet kita lihat cash kita di tahun kelima adalah 50.000. Ya, ini ada perhitungannya, nanti saya bisa share juga. Nah, kemudian kita punya working capital seperti ini, Bapak Ibu. Saya punya account receivable, ya, collection period-nya 43 hari. Ya, tadi Bapak Ibu saya ulangin di sini, kita lihat balance sheet kita terakhir di tahun kelima adalah 50.000. Kemudian working capital kita, AR kita akan menjadi cash setelah 43 hari. Ya. Account payable atau uang yang kita bayarkan terhadap supplier 21 hari. Ya ini udah nggak benar cara manajemen dia untuk untuk working capital-nya. Nah, kalau kita rubah hari aja, ya, misalnya kita bilang, oh AR kita 30 hari, AP kita atau kita bayar ke supplier 35 hari schedule. Ya, kadang perusahaan-perusahaan besar lebih tega, Pak. 90 hari, 3 bulan baru bayar ke kita.
Ya. Nah, ini misalnya 30 dengan 35. Yang tadinya 50.000 cash di tahun kelima, ya. Mungkin working capital ini saya tambahin deh. Sini jadi 20 hari. Sini 35 hari. Oke, ada something wrong. Bentar ya. Ini ada salah di sini. Kebetulan nanti coba saya cari, ini kebetulan filenya ada yang error, mungkin ada link yang putus tadi. Tapi istilahnya adalah kalau kita merubah dari days tadi, langsung akan pengaruh ke cash-nya, Bapak Ibu ya. Jadi working capital tuh sangat penting. Jadi kita jangan sampai terpengaruh dengan, wah saya udah punya revenue tinggi, tapi ternyata revenue-nya dalam bentuk piutang, itu yang bahaya. Nah itu case-nya banyak di perusahaan-perusahaan yang masih baru atau berkembang, ya kita akan terjebak di situ. Wah saya kasih, oh ya udah nanti bayarnya bebas deh. Ini dulu aja, yang penting beli dulu aja. Nah pada saat kita mau bayar pegawai, kita nggak punya uang, kita harus pinjam. Nah itu akan pengaruh ke interest, pengaruh kepada interest dan akan pengaruh kepada cash flow kita. Ya. Seperti itu Pak. Ada pertanyaan lagi? Saya Mas mau nanya dengan Reza, Mas Bayu. Ya. Jadi ini kan ada misalkan dari spreadsheet ini, pertama ini mengenai software, kira-kira ada software yang umum nggak dipakai atau cukup spreadsheet Excel ini? Kedua ini, ya sorry ya. Kedua ini Mas, ketika ini kan udah berjalan gitu ya, udah misalkan udah execute proyeknya, kemudian ini ada proyeksi-proyeksi, apakah ada yang memantau proyeksi-proyeksi ini dengan kondisi realnya, dan bagian apa yang biasanya mantauin, dan kira-kira kalau ada miss itu cara menghandle-nya. Terima kasih ya Mas ya. Yang pertama adalah tadi ya, apakah ada tools? Ya, saya pernah ada dulu beberapa macam tools Pak. Kita pernah pakai OBIE untuk kemudian pakai pakai beberapa tools untuk projection. Tapi kejadiannya apa? Kurang fleksibel. Kurang fleksibel maksudnya apa? Apalagi bisnis ini kan selalu berkembang. Bisnis selalu berkembang, selalu ada aja ininya Pak. Tambahan-tambahan, either itu tambahan produk, tambahan jasa, tambahan atau perubahan bisnis model, ya misalnya tambahan expense lagi. Nah, kalau kurang fleksibel, biasanya kita akan berhubungan lagi dengan konsultannya, kita suruh dia rombak lagi di sistemnya. Nah, ujung-ujungnya waktu itu saya jalan dua, Pak. Saya jalan dua, Excel-nya jalan, sistemnya jalan. Jadi kerjanya dua kali. Saya harus nyesuaiin di Excel, dari Excel itu saya sesuaikan di sistem. Nah, kelemahannya memang di Excel adalah pada saat database-nya besar, nah itu yang jadi masalah, ya. Nanti kalau komputernya juga
misalnya komputernya kemampuannya misalnya memorinya kecil atau apa, itu ngitungnya juga jadi susah, ya. Kemudian juga pada saat versinya banyak, misalnya ada versi, oh saya mau investasi dengan nilai investasi sekian, nilai seperti ini. Jadi kita harus manage versi Excel-nya banyak. Tapi nanti kita bisa akalin yang pada saat saya seperti ini, saya contohin tadi sempat bikin sensitivity analysis ya. Saya tunjukkan ya sensitivity analysis. Nah ini sensitivity analysis saya bisa pakai misalnya ini capex-nya cuma 80%, berapa return-nya? Misalnya revenue-nya turun jadi 80%, berapa return-nya? Nah ini bisa dipakai Excel, Pak. Bahkan kita bisa pakai nanti ada analisis pakai tornado, pakai apa. Jadi kelebihan Excel adalah lebih fleksibel. Saya waktunya nggak banyak sih, kalau banyak tuh saya bisa nunjukin betapa powerful-nya Excel. Nanti saya tunjukin beberapa contoh modelnya aja. Ya. Nah, yang kedua tadi adalah pertanyaan ini ya Bapak. Apa tadi? Saya lupa tadi, sorry Pak. Apa yang kedua? Kedua tuh tentang ininya, kalau misalkan proyeknya udah eksekusi. Oh iya. Kan ada proyeksi itu. Betul. Kalau proyeknya sudah eksekusi, kita biasanya kalau di corporate finance ada ini kan Pak, variance analysis ya. Kemudian kita lihat di sini variance analisisnya bagaimana kondisi awal, bagaimana setelahnya, bagaimana alasannya, bagaimana corrective action-nya ya. Nah, atau kita ada juga misalnya dia tersendiri proyeknya, kita bisa pakai yang disebut post implementation review. Jadi kita punya proyek, kita udah punya base-nya tadi yang capital budgeting atau investment analysis, kemudian kita bisa tambahkan actual-nya bagaimana. Ya, actual capex-nya bagaimana, capital expenditure-nya berapa, bagaimana EBITDA-nya, kita lihat bagaimana proyeksi ke depan setelah terjadi koreksi terhadap revenue dan EBITDA. Nah, itu dia. Biasanya seperti itu, Pak. Walaupun memang karena saking banyaknya proyek, ya, biasanya kita lihat ini yang besar-besar aja. Kayak sekarang saya di sini di Abu Dhabi Port, saya jadi ini investment committee secretary. Jadi tiap kita mau investasi, kita ajukan ke investment committee. Investment committee-nya di situ ada CEO ya, ada COO, ada CFO dan lain-lain. Nah, pada saat investasi kita lihat, kita tunjukkan ke mereka, ini nilai investasinya sekian, return-nya bagaimana. Nah, biasanya mereka juga akan minta, saya tolong dong kamu buatin ini review project ini, bagaimana hasilnya, compare. Karena biasanya begini Pak, ya, pada saat mau investasi, orang biasanya terlalu optimis dengan sales-nya yang tinggi-tinggi atau apa. Pada saat kejadian, baru kelihatan, oh ternyata koreksinya begini. Oh enggak, ini karena saya terjadi delay seperti ini. Nah, pada saat investment committee tersebut melakukan analisa, nah itu kita lihat, oh ini bagaimana corrective action-nya bagaimana. Wah, kamu dalam kondisi sekarang ini aja masih jelek, kenapa kamu mau investasi lagi? Nah, seperti itu sih Pak, Bapak Ibu, yang terjadi di perusahaan yang saya dulu di Hutchison, kemudian saya sekarang di sini. Biasanya ada komitenya untuk melihat seperti itu. Ya. Ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu? Mas Boy, saya mau tanya tadi kembali lagi ke masalah WACC. Dan WACC ini kan sebenarnya indikasi yang bisa dipakai oleh investor untuk menentukan apakah mereka mau invest atau enggak. Dan itu sebenarnya adalah secara definisi adalah minimum return, minimum keuntungan yang diharapkan. Itu ada nggak investor yang mematok itu secara menjadi kayak apa ya, kepastian buat dia gitu loh, bahwa
apapun yang terjadi dengan perusahaan yang invest, paling nggak minimum itu yang harus dibayarkan. Nah, bentar ya Pak, saya akan share satu hal lagi nih di sini. Ada saya contoh. Nah, biasanya begini Pak, itu WACC itu kan berhubungan dengan resiko ya. Ya, makin tinggi resiko, WACC-nya juga makin besar. Ya, ya tadi kayak kan tadi ada beta, ada cost of equity, pengaruh dari situ. Nah, sekarang kalau dia mau melakukan investasi, ya, kalau di perusahaan yang sudah stabil, ya, pasti WACC-nya juga nggak akan sebesar perusahaan yang masih baru mulai. Ya, saya akan contohkan di sini. Saya ada satu ini waktu. Nah, di sini Pak. Kelihatan ini ada PDF-nya. Nah, di sini ada perusahaan ya yang sudah besar. Komparasinya dengan perusahaan yang startup. Nah, kalau kita mau investasi, ya, WACC-nya kita tadi ada pengaruh dari expected return dari market. Di perusahaan yang masih startup begini, pasti kita maunya lebih tinggi dong return-nya. WACC-nya juga lebih tinggi. Makanya pada saat kita menghitung return dari perusahaan tersebut, yang kita pakai WACC-nya adalah yang lebih tinggi. Ya, kalau kita lihat di sini, misalnya kita harapkan di startup 25%. Di perusahaan yang sudah stabil, misalnya 5-15%. Perusahaan startup 15-25%. Ya. Nah, seperti itu Pak. Jadi kita manage resikonya di WACC-nya tadi. Ya. Ya, tadi ada unsur yang tadi ada beta tadi, kemudian ada risk expected market, kemudian juga ada risk free-nya. Ya. Nah, itu komponennya nanti saya akan share yang PowerPoint-nya tadi, mungkin Bapak Ibu bisa lihat lagi, oh seperti itu. Nanti juga saya akan kasih juga beberapa template ya untuk di Excel-nya tadi. Ya. Menjawab Pak, itu Pak? Iya, enggak, karena masalahnya ya sebenarnya menjawab. Cuma kan banyak, sebenarnya kan kalau investor jarang sekali mereka sebenarnya melakukan kalkulasi WACC ini kan. Karena repot mereka harus ambil data dan segala macam. Biasanya kan angka ini disodorkan oleh pihak company yang mencari investor. Betul. Kemudian betul. Nah, yang diajukan oleh betul. Nah, yang diajukan oleh investor adalah ini nih Pak, IRR ini, IRR ini Pak. Itu yang tingkat pengembalian modal. Nah, kita mau patok saya mau dapat mau saya bandingin dengan ini saya capital structure saya. Ya, capital structure saya susun pakai tadi WACC tadi. Wah, dia nawarin 12%. 12% kelihatannya tinggi misalnya gitu Pak ya. Tapi Bapak Ibu harus lihat nilai dari komposisi saya pendanaannya gimana? Dari hutang berapa, dari modal saya sendiri berapa? Expected saya berapa? Nah, seperti itu, Pak. Ya. Tapi memang sih kadang ya di sini, apalagi pada saat kita discounted cash flow analysis, di sini banyak faktor, Pak. Ada faktor growth. Ya kan tadi saya tunjukkan di capital budgeting ada growth ya, revenue growth. Di situ ada resiko juga. Di situ ada inflasi. Ada resiko juga, inflasi kayak sekarang terkoreksi, growth sekarang terkoreksi. Ya. Makanya ada biasanya saya kalau bikin itu ada pakai Monte Carlo segala ya, jadi bikin probability. Ya. Karena susah, Pak. Karena saya pernah dulu, Pak, waktu saya di Hutchison, kita dipanggil DPR, Pak. Ingat yang dulu kasusnya Pak Lino? Ya. Waktu itu di Hutchison. Nah, saya dipanggil maksudnya dengan Hutchison dipanggil oleh DPR, kita ngadep ke DPR. Yang dimasalahin apa, Pak?
ini discount rate. Jadi discount rate itu kayaknya simpel, tapi nggak sesimpel itu. Orang bisa menentukan discount rate pada saat kita beli perusahaan. Waktu itu kita beli konsesinya di Pelindo, ya kita punya perhitungan discount rate berapa. Mereka punya perhitungan discount rate berapa. Nah, kalau discount rate-nya makin besar, kan nilai dari valuation perusahaannya juga makin kecil. Karena tergediscounted. Ya, padahal kita mengukur discount rate itu banyak hal. Nah, makanya pada saat kita bikin modeling atau bikin proyeksi, kita nggak pernah kasih satu angka, Pak. Kita kasih angka proyeksi. Apa namanya, sensitivity. Jadi, angkanya tuh dengan bentuk what if. Bagaimana kalau WACC-nya sekian? Bagaimana kalau growth-nya sekian? Bagaimana kalau growth-nya sekian? Saya contohkan satu contoh sini sebentar ya. Sorry, saya contohkan di sini ada saya satu case, real case ya. Ada real case. Untuk contohnya seperti ini, saya buka. Pada saat kita bikin model, ya Bapak Ibu, yang saya lakukan adalah saya bikin modelnya ini, Bapak Ibu. Nah, pada saat kita bikin model, di situ banyak kemungkinan yang terjadi. Nah, yang saya lakukan adalah saya bikin bermacam-macam skenario. Misalnya skenario ini, bagaimana kalau growth-nya sekian, bagaimana kalau apa. Jadi, kita bikin macam-macam skenario. Jadi, pada saat kita ajukan ya angkanya, itu bukan angka kita, tapi angka sudah disepakati oleh bersama. Kita lihat dengan berbagai macam resiko yang mungkin. Oh, kalau growth-nya sekian, expected return kita jadi sekian loh. Bagaimana kalau growth-nya sekian, expected return kita jadi sekian, NPV-nya sekian. Ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Ada pertanyaan lagi? Oh iya, sorry ini udah lewat ya. Ya, waktunya. Nanti saya bisa share lagi, Bapak Ibu, kalau memang nanti butuh template atau apa, bisa saya share lagi. Ya. Tanya dulu teman-teman, mau dilanjutin atau ternyata kita... udah jam 5:30 ya. Iya, ya, Bang. Mau kita lanjutin atau kita next episode mungkin, teman-teman?
terserah Bapak Ibu kalau mau next episode juga saya bisa misalnya lebih ke financial modelnya, step by step-nya gimana atau apa, nggak masalah. Kalau presentasinya sudah semua. Presentasi udah semua. Nah, yang bagian ini corporate ya, finance. Okay. Kita kasih kesempatan saja untuk beberapa pertanyaan. Kita batasi sampai 5 menit ke depan. Kalau rekan-rekan ada yang mau bertanya, silakan. Pak Bayu, ya. Ini dengan Feni, saya ingin tanya tadi yang terkait amortisasi. Tadi kan dibilang kalau amortisasi itu kan tidak bisa dianggap sebagai cash ya Pak ya? Iya, depresiasi ya. Depresiasi. Amortisasi yang royalti itu bisa dianggap cash atau tidak Pak? Nggak bisa Bu, karena dia kan sebenarnya tidak ada nilai ininya, nilai, dia cuma alokasi aja. Kayak depresiasi dan amortisasi itu cuma sebenarnya adalah kalau di accounting tuh ada yang namanya accrual basis. Jadi ada namanya matching concept. Matching concept itu maksudnya adalah cost against revenue. Pada saat kita menghasilkan revenue, kita membutuhkan cost tersebut. Nah, padahal pada saat investasi, dan contohnya misalnya tadi mesin dan juga misalnya royalti, itu kan muncul di awal investasi atau one shot ya, sekali aja investasi. Nah, untuk mematching konsepkan, makanya kita buat depresiasi. Makanya kita buat dibagi dengan misalnya ada nilai dari useful life-nya 10 tahun, berarti kita bagi 10 tahun. Ya. Padahal di profit and loss itu yang kita masukkan sebagai 10 tahun alokasi itu sebenarnya cash-nya terjadi di tahun pertama kan. Cuma alokasi cost-nya karena di situ ada salah satu prinsip dari akuntansi adalah matching concept. Nah, ada yang dialokasikan di tiap tahun seperti itu. Ya, makanya nanti kita add back. Jadi makanya itu disebut non-cash item termasuk amortisasi. Amortisasi itu bisa untuk yang intangible, tapi biasanya agak susah tuh ngukurnya ya, intangible ya. Ada yang goodwill itu bisa terjadi misalnya nilai pembelian dari biasanya hubungan dengan akuisisi ya, nilai pembelian dari akuisisinya itu lebih besar daripada nilai pasar, nah itu muncullah goodwill. Ya. Jadi, nah itu kalau itu juga kalau kita mau discuss lagi itu bisa lebih panjang di sini, nanti kita bisa bahas tuh financial statement model tuh kita bisa lihat bagaimana alokasi depresiasi ini karena 1 jam ya, jadi bagian ini yang lebih kita sorotin. Seperti itu, Bu. Ya, baik, Pak. Tapi kalau misalnya ini, Pak, kasusnya kita mengerjakan project research development gitu ya. Kemudian project research itu kita jual ke user, kemudian user menggunakannya dengan perjanjian misalnya kalau user berhasil menggunakannya, misalnya kita akan mendapat royalti dari itu. Itu kan berarti kan pada saat di next future mungkin nanti kita akan bisa dapat income gitu Pak, dan income-nya mungkin bisa dapat dalam bentuk cash gitu kan. Nah itu apa tidak bisa dihitung sebagai cash juga Pak? Nah itu kan cash-nya di awal ini Bu, awal atau di saat tertentu, betul? Jadi royaltinya itu misalnya begini, Ibu terima royalti di tahun ke-3 gitu ya, misalnya tahun ke-3. Kemudian royaltinya itu berlangsung selama 10 tahun, betul? Ibu mendapatkan royalti itu cash di tahun ke-3, tapi alokasinya selama tahun ke-3 sampai tahun ke-13. Nah, itu yang disebut amortisasi untuk amortisasi dari royalti. Tapi royaltinya sendiri Ibu terima di tahun ke-3. Ya, jadi itu yang amortisasi adalah alokasi dari royalti,
royaltinya sendiri sudah Ibu terima sebagai cash. Jadi itu pembedaannya seperti itu, Bu. Amortisasi hanyalah alokasi karena royaltinya dipakai selama 10 tahun. Jadi amortisasinya selama 10 tahun. Alokasi cost against revenue-nya selama 10 tahun. Pada saat bikin cash flow, amortasinya di add back. Karena kenapa? Karena royaltinya sudah Ibu terima di tahun ketiga. Sudah dikenal sebagai cash di tahun ketiga. Itu sih, Bu, konsepnya seperti itu. Sama kayak mesin tadi. Mesin, Ibu keluar uang di tahun pertama, tahun 0. Tapi dialokasikan 10 tahun. Ya, yang dialokasikan 10 tahun kan bukan uang keluar, tapi alokasinya saja cuma dimasukkan di dalam profit and loss. Kita harus lihat ini sih contoh profit and loss-nya, kemudian cash flow sama balance sheet, baru nanti kita bisa dapat gambaran utuh. Mungkin kapan-kapan kalau memang mau ada share seperti itu, saya juga nggak masalah, nanti bisa saya share lebih detail lagi. Terima kasih Pak Bayu. Sama-sama, Bu. Ya, pertanyaan yang lain mungkin. Mas Bayu, saya ada satu ya. Oke, mungkin satu tapi jadi dua. Yang pertama, kan salah satu sumber pendanaan dari perusahaan itu kan dia mengissue corporate bond ya. Itu kalau dari segi perusahaan, itu kapan dia akan mengambil opsi untuk issue corporate bond atau dia ambil dari pinjaman perbankan. Contohnya kasus seperti sekarang di mana suku bunga rendah ya untuk ini. Nah, betul nggak kalau untuk di kondisi sekarang lebih murah meminjam dana dari dari perbankan, sindikasi perbankan misalnya, dibandingkan kalau misalnya dengan perusahaan menerbitkan bond. Itu satu dari segi perusahaan. Kemudian dari segi investor untuk membeli bond itu, apa yang harus diperhatikan? Misalnya bond perusahaan A kuponnya misalnya 8% gitu kan. Nah, bagaimana selama 30 tahun? Nah, bagaimana atau apa parameter apa yang investor harus perhatikan ketika akan membeli bond tersebut, sehingga yakin bahwa betul-betul sampai 30 tahun ke depan dia akan dapat return 8%. Terima kasih. Ya. Ya, kalau kondisi sekarang memang kita lihat ya, memang kita bisa lihat dari capital structure tadi, komposisinya bagaimana, bisa kalau loan sendiri pastinya akan mengurangi atau interest tersebut akan mengurangi pajak yang kita bayarkan. Nah, itu kita juga lihat. Kemudian jadi Bapak Ibu bisa patokan pakai WACC tadi ya, berapa ini komposisinya. Kemudian kalau bond sendiri mungkin saya coba explore lagi Pak ya kalau sekarang ini, karena memang banyak faktor yang kita lihat. Yang pasti kan bond itu berhubungan dengan performance dari perusahaan ya. Jadi pastinya kita lihat juga performance perusahaannya bagaimana, ke depannya bagaimana, valuation dari perusahaannya bagaimana ya. Bagaimana proyeksi ke depannya, kita bisa lihat historical, ya, apakah dia memang nanti ke depannya bisa membayar sesuai dengan return yang dijanjikan, seperti itu Pak. Mungkin kita bisa lakukan sanity test untuk di perusahaannya tersebut. Ya, biasanya kalau ya mungkin ini yang berhubungan dengan berhubungan lagi dengan saham misalnya ya. Kalau misalnya saham itu kita bisa lihat pakai analisa, kita bisa bikin common sizing atau analisa proyeksi ke depan. Nah, itu juga kalau di bond mungkin kita bisa lihat dari perusahaannya apakah secara historical, kemudian ke depannya apakah menjanjikan, seperti itu Bapak Ibu ya. Mungkin, tapi saya harus explore lebih dalam lagi mungkin untuk bisa menjawab yang Bapak tadi ya. Kalau sekarang coba saya akan eksplor lagi. Coba kalau gambaran saya yang pasti saya lihat dari perusahaannya
bagaimana ke depannya, kemudian juga faktor dari makroekonominya juga bagaimana, karena kan sekarang mungkin historical bagus, tapi makroekonomi ke depan juga bisnis model ke depannya berubah. Kayak sekarang ini mungkin bisnis model in the future juga akan berubah menyesuaikan dengan kondisi keadaan sekarang, mungkin yang semenjak ada virus ini mungkin juga kondisi ke depan bisnis model akan berubah. Nah, itu akan pengaruh ke dalam perhitungan return yang kita harapkan. Ya. Nanti coba saya explore lebih dalam lagi, Pak. Sorry kalau belum menjawab itu karena memang cukup kompleks juga pertanyaannya. Oke, terima kasih, Mas Zoe. Oke, baik, Om Ako, kita berhubung waktunya sudah hampir buka puasa di sini. Sekali lagi terima kasih Mas Bayu ya untuk semua ininya. Jadi dari aku baca buku Damodoran ini dari teman jelas mau tapi. Kalau next time diminta mau ya, Mas ya. Boleh, siap. Nanti misalnya lebih ke step by step bikin financial modelnya boleh. Kalau sekarang kan lebih ke teorinya sih. Ya. Sih Mas, thank you banget ya. Mas. Terima kasih buat perhatian teman-teman semua ya. Ya, ikut sertanya juga. Terima kasih Pak Bayu. Terima kasih Mas Bayu. Dan buat teman-teman semua, kita tutup webinar saat ini. Selamat berbuka puasa. Sampai ketemu di webinar. Sehat-sehat. Ya, kasih Pak Bu.